Salam kerahiman. Hari ini juga judulnya penderitaan Yesus. Karena memang kalau Bapak Ibu baca dari diary, banyak sekali yang dicatat oleh Suster Faustina tentang penderitaan Yesus. Kita lihat dari 1032. Dalam Misa Kudus, aku melihat Tuhan Yesus dipaku pada salib di tengah siksaan-siksaan yang keji. Kita tahu jalan salib. Kita tahu penderitaan demi penderitaan yang Yesus alami. Setiap perhentian kita juga bisa dibawa ke suatu situasi, suatu keadaan penderitaan Yesus. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia sudah menderita, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tapi dihukum mati. Dan kalau Bapak Ibu lihat ceritanya, sebelum dia divonis hukuman mati, dia pun sudah disiksa. Semalam-malaman, ya, dicambuk, dihina, dipukul pakai buluh yang dipegang oleh Yesus, diberikan kepada Yesus, tapi dipukul oleh buluh tersebut oleh para serdadu. Juga penderitaan-penderitaan yang lain, ya. Kalau saya baca di buku yang lain, katanya Yesus mukanya ditutupin terus ditinju sama serdadu. Ya, banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah, di sini Suster Faustina cerita, waktu Misa Kudus dia melihat Yesus dipaku pada kayu salib. Kalau kita pergi ke gereja, kita juga melihat Yesus yang dipaku pada kayu salib. Ada yang salibnya besar, ada yang salibnya di meja, ya, ada yang salibnya di dinding. Tapi yang dilihat oleh Suster Faustina adalah suatu visualisasi, sesuatu yang kelihatan di mana waktu Yesus dipaku di kayu salib di tengah siksaan-siksaan yang keji. Jadi seperti film, ya. Yesusnya ada di atas salib tapi sedang disiksa karena di tengah siksaan-siksaan yang keji. Dicambuk, dipukul, atau banyak hal, ya, yang dialami oleh Yesus. Suatu rintihan yang lembut keluar dari hatinya. Tidak lama kemudian ia berkata, "Aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku, putriku, menyelamatkan jiwa-jiwa. Padukanlah penderitaanmu dengan sengsaraku, dan persembahkan semua itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa." Kita bayangkan, ya, Yesus ada di atas salib, di tengah siksaan yang keji, tiba-tiba terdengar suara rintihan. Dan Yesus berkata, "Aku haus." Ini semua juga kita tahu, ya. Pada waktu dia katakan "aku haus", serdadu mencoba mencari sesuatu untuk diberikan minum kepada Yesus. Ada satu yang dicelupkan ke anggur yang asam, hisop, ya, untuk diserahkan kepada Yesus. Tapi ternyata hausnya Yesus itu bukan haus karena haus secara jasmani, sehingga serdadu itu memberikan minum anggur asam. Tapi dalam hal ini Yesus mempertegas, aku haus itu bukan haus air, haus dahaga, tapi haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Di tengah siksaan yang luar biasa, di tengah penderitaan yang luar biasa, Yesus masih ingat kepada kita semua manusia berdosa. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa karena Yesus tahu begitu banyak manusia yang berdosa. Dan Yesus tidak mau kehilangan jiwa-jiwa tersebut. Itulah yang dikatakan oleh kepada Suster Faustina, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Yesus ingin supaya dahaganya dipuaskan, supaya dengan cara keselamatan dari jiwa-jiwa tersebut. Bahkan di situ Yesus katakan, "Tolonglah aku, putriku." Yesus minta tolong kepada Suster Faustina. Otomatis Yesus juga minta tolong kepada kita semua, para devosan kerahiman, kepada para Bapak Ibu yang ada, yang mendengar sekarang.
tolonglah aku, putriku. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang Yesus harapkan. Permintaan dia di saat-saat terakhir dia menjelang wafat di kayu salib. Yesus minta tolong kepada kita semua untuk kita membantu Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa. Padukanlah sengsaramu dengan sengsaraku. Contoh di dalam suatu keluarga. Ada suami istri. Suaminya mungkin melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Istri ini reaksinya bisa macam-macam. Bisa masa bodoh, bisa juga dia ingin suaminya sadar bahwa suaminya ini berdosa, bahwa suaminya ini bersalah. Ada yang masih judi, ada yang masih melakukan dosa-dosa perselingkuhan, ada juga yang udah nggak mau ke gereja lagi, yang marah sama Tuhan, yang ya banyak hal ya. Bahkan juga ada suami yang melarang istrinya pergi ke gereja. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh suami-suami tersebut. Nah, apa reaksi dari istri? Contohnya ya. Tadi seperti saya katakan, ada yang mungkin punya pendapat, ya sudah, kalau dia nggak mau antar saya ke gereja, saya bisa pergi sendiri. Kalau dia melarang saya ke gereja, saya curi-curi waktu. Sebelum dia pulang, sebelum dia ada di rumah, saya pergi dulu. Atau kalau dia melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya sudah, nanti dosanya biar dia tanggung sendiri. Kalau kita berpikir seperti itu, seolah-olah ya kita benar. Tapi yang Yesus minta, padukanlah sengsaramu dengan sengsaraku. Jadi dengan kita melihat suami yang punya sikap seperti itu, kita sebetulnya menderita. Dan penderitaan itu persembahkan kepada Tuhan. Bukan masa bodoh, bukan cuek, tapi kita coba berdoa. Doakan suami tersebut kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa buat suami saya, supaya suami saya kembali ke jalan Tuhan, supaya suami saya mau ke gereja lagi, supaya suami saya tidak marah lagi sama Tuhan. Atau ya ini kan suatu penderitaan, dan penderitaan itu Yesus katakan satukan dengan sengsaraku. Kalau yang mau lebih ekstrim lagi, suami itu suka memukul. Jadi kerasa ya, ada penderitaan fisik, badannya jadi sakit. Reaksinya marah, dendam, suatu hari saya balas, atau kalau kita pernah dengar cerita atau lihat apa yang terjadi ya di TV, istrinya benci sama suaminya karena suaminya jahat, ya sudah, dia bersekongkol dengan orang lain, merekayasa suatu peristiwa, suaminya dibunuh. Banyak hal. Nah, yang Yesus mau, satukan penderitaanmu dengan sengsaraku. Persembahkan penderitaan kita. Pada saat kita dianiaya, dipukul, merasa sakit, penderitaan ya, menderita. Satukan dengan sengsaraku. Dan persembahkan semua itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa. Jadi segala penderitaan itu disatukan dengan sengsara Tuhan dan dipersembahkan kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang berdosa. Jadi kalau si istri mengalami penderitaan tersebut disatukan dengan penderitaan Yesus, dipersembahkan kepada Bapa, dan untuk keselamatan orang berdosa, untuk keselamatan si suami tersebut. Lakukan itu. Tuhan pasti mendengarkan, dan suaminya tersebut suatu hari akan sadar, akan kembali kepada Tuhan, akan berpaling pada Tuhan. Di 10:34 di sana dikatakan Senin, pada hari Senin ya, dalam pekan suci. Aku minta kepada Tuhan
supaya mengizinkan aku ambil bagian dalam sengsaranya yang pedih. Supaya aku dapat merasakan sengsaranya yang pahit itu dalam jiwa dan raga. Sampai sebatas yang bisa ditanggung oleh ciptaan. Ini Suster Faustina ya, luar biasa. Dia rela menderita, bahkan dia minta supaya Tuhan mengizinkan dia untuk ambil bagian dalam sengsaranya Tuhan yang pedih. Mungkin kita semua nggak ada yang mau seperti itu ya. Tapi seandainya kita mengalami hal tersebut, maka ini boleh menjadi satu contoh buat kita berdoa silih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan, kalau penderitaan ini harus saya tanggung, mampukan saya untuk menanggungnya. Beri saya kekuatan untuk menanggungnya. Dan saya mau persembahkan ini Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ikut berpartisipasi, ikut dalam kontribusi dalam sengsaranya Tuhan. Itulah yang dijadikan atau dilakukan dalam jam kerahiman. Yesus minta kita merenungkan sengsaranya. Aku minta agar boleh merasakan semua kepahitan sejauh itu mungkin. Dan Tuhan menjawab bahwa Ia akan memberi rahmat ini padaku, dan bahwa pada hari Kamis sesudah Komuni Kudus Ia akan memberikannya secara istimewa. Suster Faustina minta, permintaannya itu bukan untuk kepentingan dia. Permintaannya itu untuk kepentingan orang banyak. Dan Yesus pasti kabulkan. Dalam hal ini memang Suster Faustina meminta untuk boleh diizinkan ikut menderita. Kalau menurut saya, kita juga bisa minta kepada Tuhan sesuatu yang baik untuk kepentingan orang lain. Tuhan pasti kabulkan. Sehingga di sini dikatakan bahwa Suster Faustina akan menerima rahmat dari Tuhan pada hari Kamis sesudah Komuni Kudus. Dan rahmat itu akan diberikannya secara istimewa. Buat kita semua juga yang pergi ke perayaan Ekaristi setelah Komuni Kudus, kita juga bisa minta pada Tuhan untuk juga bisa ikut kontribusi dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Nggak usah jauh-jauh, jiwa dari para leluhur kita yang belum kenal Yesus, dari orang tua, dari yang tua-tua di keluarga kita yang mungkin sudah meninggal atau yang belum kenal Tuhan, bahkan masih berdosa berat ya, dia mengabaikan Tuhan dan banyak hal. Kita berdoa pada Tuhan, doa silih untuk supaya mereka semua bisa kenal Tuhan, bisa merasakan kerahimannya Tuhan. Dan bagi yang sudah meninggal, kita juga berdoa supaya mereka semua juga bisa dibebaskan segera dari purgatorium dan bisa menikmati hidup kekal. Kesimpulannya, ringkasannya, 1. Suster Faustina melihat Yesus disalib di tengah siksaan yang keji pada Misa Kudus. Memang kalau kita perhatikan, perayaan Ekaristi adalah perayaan kurban. Yesus mempersembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahannya. Kalau kita baca ya, kita berdoa koronka. Yesus dipersembahkan sebagai kurban. 2, yang Yesus katakan di atas salib, aku haus. Haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa. 4, padukan sengsaramu dengan sengsaraku. Padukan penderitaanmu dengan sengsaraku. Jangan nanggung sendiri, gak bakalan kuat, gak bakalan mampu. Tapi serahkan semuanya pada Tuhan. Dan pada saat kita bisa merenungkan sengsara Tuhan, kita bisa mendapat pencerahan-pencerahan antara lain. Kalau dibandingkan dengan sengsara Tuhan,
penderitaanku itu nggak ada apa-apanya. Atau pencerahan yang lain, Tuhan sudah luar biasa menderita untuk saya. Dan saya kalau diizinkan untuk ikut menderita, terima kasih Tuhan. Karena Engkau izinkan saya untuk ikut menderita. Dan melalui permenungan penderitaan Yesus, kita akan banyak mendapat rahmat-rahmat yang sangat kita butuhkan. Penghiburan, kekuatan, banyak yang rahmat yang kita bisa dapatkan. Dikatakan nomor 5, semua penderitaan itu persembahkan kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa. Kita ikut dalam karya kerahiman Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 6. Suster Faustina ingin ambil bagian dalam sengsara Yesus. Dalam jiwa dan raga sebatas itu memungkinkan, dan ternyata ikut ambil bagian dalam sengsara Tuhan itu adalah suatu rahmat yang istimewa. Yesus katakan juga ya, aku izinkan kau masuk ke dalam sengsaraku yang pedih. Jadi enggak sembarang orang bisa merasakan. Hanya sahabatnya, hanya orang-orang yang dekat padanya yang Yesus izinkan untuk ikut dalam sengsaranya. Itu aja. Terima kasih. Salam kerahiman.